hatiku. Amin. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku. Jauh
yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga, sumbu yang tak pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Katakan dengan hati kita yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga, sumbu yang tak pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Yes Tuhan, kita menyadari bahwa hidup kita berharga di mata Tuhan. Hidupku berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di
jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang, Dia akan jadikan terang, Dia akan jadikan terang, Dia akan jadikan terang. Amin. Kemuliaan-Nya, yes Tuhan. Yes, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Karena Engkau akan mengangkat kami Tuhan. Engkau akan mengangkat kami Tuhan. Engkau akan mengangkat setiap kami Tuhan. Karena kami berharga Tuhan. Karena kami berharga Tuhan. Sungguh yang mulai padam Tuhan, Engkau akan menyalakan kembali Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami boleh ada hingga saat ini Tuhan. Biarlah kami semua mengalami antusias dengan Engkau Tuhan. Dunia boleh melihat kami. Dunia boleh melihat kami biasa-biasa saja Tuhan. Dunia boleh menilai kami biasa-biasa saja Tuhan. Tetapi Engkau tetap memandang kami sebagai anak-Mu Tuhan. Bahwa kami berharga Tuhan. Bahkan Engkau berkuasa melakukan segala hal dalam hidup kami Bapa, di dalam nama Yesus. Engkau berkuasa untuk melakukan sesuatu yang dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Untuk kami pergi dan kami kerjakan itu Tuhan. Karena kami menyadari Tuhan, bahwa kami ada di dunia ini Tuhan sebagai umat pilihan-Mu Tuhan. Yang Engkau tetapkan untuk kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Pulihkan setiap kami Tuhan. Pulihkan setiap kami yang sudah mulai suam-suam kuku. Pulihkan setiap kami yang sudah mulai redup Tuhan. Bangkitkan kami kembali Tuhan. Untuk kami mau memiliki kegairahan di dalam Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Supaya kami tidak menjadi orang yang biasa-biasa saja Tuhan. Tetapi kami terus Tuhan memiliki hubungan yang benar dengan Engkau Tuhan. Sampai kami menemukan setiap hati-Mu bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Untuk apa yang harus kami kerjakan Tuhan. Oh, ini hati kami Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Kami bawa sungguh-sungguh di hadapan-Mu. Kami bawa hati kami Tuhan. Ini pikiran kami Tuhan. Kami taklukkan hanya di bawah kaki-Mu. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami menyadari Tuhan. Kami sungguh menyadari Tuhan. Kami ada sampai saat ini Tuhan, karena penyertaan-Mu yang sempurna, karena kasih-Mu yang ajaib Tuhan, ada bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Yes Tuhan. Yes Tuhan. Ini setiap kami Tuhan. Engkau yang melihat setiap hati kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami memiliki hubungan yang intim dengan Engkau Tuhan, ketika kami memiliki hubungan yang erat dengan Engkau Tuhan, kami akan menerima setiap jawaban itu Tuhan. Bahkan janji-janji-Mu Tuhan, Engkau
Engkau nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Seperti kaum Yehuda Tuhan yang terus berdoa Tuhan. Dan Engkau menyatakan janji-Mu Tuhan atas hidup mereka Bapa, di dalam nama Yesus. Kami mau ada di sana Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu masih tetap dalam keadaan berdiri ya. Amin. Oke, kalau yang sudah capek enggak apa-apa, duduk aja, enggak masalah. Yang penting hati kita tetap tertuju kepada Tuhan kita. Amin ya. Amin. Oke. Ya. Oke. Kita mau bergirang bersama dengan Tuhan kita. Karena kita tahu Dia Allah yang akan menyatakan janji-janjinya atas setiap kehidupan kita. Amin ya. Amin. Oke, musik. Sukacita melimpah.
Tuhan memperbaharui seluruh hidupmu lewat Roh Kudus-Nya yang menerangi hati dan pikiran kita. Haleluya Tuhan, kami siap Tuhan dibaharui tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan. Biar pagi ini Tuhan setiap kami boleh mengalami Engkau secara pribadi. Karena kami percaya bahwa kasih-Mu yang besar memenuhi setiap kami. Anugerah-Mu yang besar Kau sediakan bagi kami. Engkau berikan hati-Mu, Engkau berikan hidup-Mu bagi kami. Engkau terus menantikan kami datang kepada Engkau. Pagi ini kami datang kepada Engkau Tuhan dengan penuh kerinduan, penuh kehausan akan Engkau. Haleluya. Haleluya. Ku memandang wajah-Mu Tuhan, ku memandang wajah-Mu Bapa. Oh Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan, Allah yang menebus kami, Allah yang mengangkat kami. Oh, Kau berikan kemuliaan-Mu kepada kami. Oh, haleluya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan. Oh, terpujilah, terpujilah nama-Mu. Pujian bagi nama-Mu Sang Penebus. Kami bersyukur karena Kau telah membebaskan kami, Kau mengangkat kami ke dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Pujilah aku, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku cinta padamu. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kita katakan lagi, pujilah Tuhan.
berikan kemuliaan, sorak-sorai bagi Tuhan kita, Raja kita. Haleluya Tuhan. Engkau layak disembah, Engkau layak ditinggikan Tuhan. Biarlah kami menjadi umat yang terus-menerus memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Ajar kami Tuhan terus menjadi penyembah yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kehadiran-Mu tengah-tengah kami pagi hari ini. Dan biarlah pagi ini Tuhan setiap kami disiapkan. Telinga rohani kami terbuka, pikiran kami terbuka, supaya kebenaran-Mu disingkapkan kepada setiap kami. Sehingga kami mengalami Engkau. Dalam perjalanan kehidupan rohani kami terus mengalami Engkau. Dan kami mengalami pertumbuhan yang optimal dan semakin serupa segambar dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan berbicara pagi ini. Kiranya hikmat Allah, kemampuan daripada Allah menuntun hamba-Mu selama Mu berbicara dari awal sampai dengan akhirnya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Begitu silakan duduk Bapak Ibu. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, salam untuk saudara kita yang di luar kota yang terhubung dengan Zoom. Selamat pagi. Ya, pagi ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Ya, judul khotbah saya pagi ini adalah berpegang teguh kepada kebenaran. Ya, saya tertutup sama layar. Ya, ya, puji Tuhan Bapak Saudara Tuhan. Ya, saya percaya bahwa kenapa Tuhan berbicara kepada kita gerejanya waktu di awal tahun, di akhir tahun untuk tema berpegang teguh kepada kebenaran. Ya, saya percaya bahwa ya Tuhan sedang ingin menyampaikan kepada kita bahwa di hari-hari ini kita memang harus menjadi jemaat yang terus berpegang kepada kebenaran. Ya, kalau kita melihat begitu ya pemberitaan ya, tayangan-tayangan yang mungkin saudara yang aktif di media sosial, pengajaran-pengajaran yang begitu mungkin menarik di dalam sebuah kemasan yang begitu menarik ya, sehingga banyak orang tergoda untuk akhirnya mendengar apa itu pengajaran itu. Tapi ternyata bahwa banyak hal-hal yang diselipkan di sana ya. Ada penyesatan-penyesatan terjadi di sana. Dan kita bersyukur kalau di akhir tahun Tuhan sudah menyingkapkan itu kepada kita supaya kita berpegang teguh kepada kebenaran. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, haleluya. Ya, jadi Tuhan sudah menyatakan itu kepada kita bahwa kita harus berpegang teguh kepada kebenaran. Ya, karena akan banyak ya pengajaran-pengajaran yang dikemas yang menyerupai kebenaran tapi menyesatkan. Akan banyak ajaran-ajaran, akan banyak pengajar-pengajar palsu yang coba masuk ke dalam gereja ya, untuk menyampaikan kebenaran palsu. Dan ketika jemaat Tuhan tidak berpegang teguh kepada kebenaran, maka dia akan mudah disesatkan. Ya. Dia akan mudah untuk akhirnya membuka telinganya untuk pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, dia akan mulai membuka telinganya. Kalau Alkitab katakan untuk dongeng-dongeng yang enak didengar, untuk cerita-cerita yang enak didengar. Tapi untuk kebenaran, hati dan pikirannya tertutup. Karena itu, ya kita bersyukur pada Tuhan. Tuhan mengingatkan itu kepada kita untuk kita terus berpegang teguh kepada kebenaran. Dan pagi ini saya ingin bagian kembali tentang berpegang teguh pada kebenaran. Kita lihat di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. Ya, 2 Timotius pasal yang ketiga. Dari ayat 1 sampai yang dengan yang ke ya sampai ayat kelima aja kita baca. Ya, 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan yang ke
Ya, demikian firman Tuhan, saya akan bacakan untuk kita semua. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, tapi pada hakikatnya mereka mengingkari kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ya, jadi Bapak Tuhan, ya ini pesan Paulus kepada Timotius, ya, anak rohaninya, untuk bagaimana dia harus terus berpegang kepada kebenaran dari apa yang diajarkan teladan Paulus untuk dihidupi dalam kehidupan Timotius. Ya. Jadi Bapak Tuhan, mengapa kita harus berpegang teguh kepada kebenaran? Ini harus kita mengerti. Ya. Mengapa kita harus menjadi jemaat yang terus berpegang teguh kepada kebenaran? Ya. Di dalam Timotius pasal 1, pasal 3 ayat 1 dikatakan bahwa ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan apa? Datang masa yang sukar. Dikatakan bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi ya Tuhan mengingatkan kepada kita gerejanya bahwa hari ini, saat ini kita sudah ada di zaman akhir. Dan dikatakan bahwa pada zaman akhir itu ada yang namanya masa yang sukar. Ya mungkin Bapak Ibu kalau berpikir masa sukar, konotasinya apa? Langsung berpikir masa sukar dihubungkan dengan apa? Kesulitan ekonomi gitu ya. Kesulitan mencari pekerjaan, ya. Lapangan pekerjaan sangat sedikit, manusianya banyak, ya. Artinya bahwa banyak keterbatasan terjadi, ya. Ya sekarang kalau kita mau beli juga sudah dibatasi, harus punya barcode, ya. Kalau nggak punya barcode nggak bisa beli, ya. Sudah mulai ada pembatasan dan ya memang Alkitab mengatakan bahwa situasi akhir zaman ditandai dengan hal yang seperti ini. Tapi saya percaya bahwa berbicara masa sukar bukannya berbicara secara jasmani, ya, kesulitan ekonomi yang mungkin agak murat-marit, ya, situasi yang mungkin tidak kondusif, bukan hanya berbicara hal yang jasmani, tapi memang jasmani juga bagian daripada tanda-tanda bahwa zaman ini sudah berakhir. Tapi saya percaya bahwa kesukaran di sini juga berbicara tentang hal yang rohani. Amin. Ya. Kesukaran bukan hanya berbicara hal yang jasmani, ya. Yang bicara wah sulit cari uang, susah cari kerja, ya. Berbisnis susah, ya. Belanja susah, harga naik, ya. Semua serba naik. Wah, cocok nih akhir zaman, memang betul akhir zaman gitu. Tapi saya percaya bahwa kesukaran yang dimaksud sini bukan hanya berbicara hal-hal yang lahiriah, ya, bukan jasmania, tapi saya percaya juga hal yang rohani, ya. Nah, kesukaran apa yang kita lihat dalam hal rohani, kesukaran yang di Alkitab dimaksudkan, ya. Saya percaya bahwa kesukaran rohani itu sedang terjadi di zaman akhir ini. Ya, kalau Bapak Ibu menyadari, ya, saat ini, ya, manusia itu udah sama seperti kayak Tuhan, ya. Tuhan itu tahu segalanya, ya, betul nggak? Bapak Ibu juga udah mulai bisa tahu segalanya, betul nggak? Betul nggak? Hari ini, detik ini, anggaplah ya, hari ini kejadian di mana gitu ya. Saudara bisa tahu, hanya Tuhan 5 detik, saudara bisa tahu, oh ada kejadian kebakaran di sana, ada kecelakaan di sana, ya. Oh ada perampokan di sana, saudara tahu. Sudah hampir kayak Tuhan saudara, ya, tahu segala-galanya. Kenapa? Karena keterbukaan dunia sudah terbuka. Ya, ini zaman keterbukaan. Tidak ada lagi yang tertutupi. Saudara bisa lihat apa aja. Bahkan kejadian di Israel hari ini, saudara bisa tahu, saudara bisa lihat. Ya hampir kita menjadi seperti Tuhan, tahu semuanya gitu ya. Kita bisa lihat ya, karena memang
perkembangan dunia yang begitu luar biasa, ya, keterbukaan yang begitu luar biasa. Dan ini menjadi sesuatu yang menurut saya, ya, tanda bagaimana kesukaan rohani juga ada terjadi di sana. Ya. Di mana orang saat ini udah mulai akhirnya kesulitan untuk bisa membedakan mana kebenaran yang daripada Allah dan mana kebenaran yang bukan berasal dari Allah. Banyak guru-guru palsu, banyak pengajar-pengajar palsu mulai masuk ke dalam gereja. Ya. Mungkin tidak berkhotbah seperti saya di depan seperti ini. Tapi mereka punya mimbar sendiri yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Dan mereka kemas dengan cara yang luar biasa. Mungkin khotbah saya nggak ada apa-apanya. Ya. Cara penyampaian saya mungkin tidak menarik. Mereka begitu menarik menyampaikan kebenaran. Mereka bisa bungkus dengan cara yang begitu rapi. Tapi di dalamnya mereka masukkan penyesatan demi penyesatan. Dan banyak orang Kristen kesulitan, kesukaran untuk membedakan ini kebenaran atau penyesatan. Tapi kok menarik, tapi kok bagus, tapi kok sepertinya saya cocok dengan apa yang disampaikan. Hari-hari ini kita sedang diperhadapkan dengan situasi seperti itu. Kesukaran bukan hanya berbicara, bukan hanya hal-hal yang lahiriah. Kesulitan ekonomi, tapi bicara hal rohani juga terjadi masa-masa yang sukar. Ya, kalau kita lihat bagaimana gelombang orang akhirnya meninggalkan Tuhan juga ada kelihatan. Kalau kita lihat fokus-fokus bagaimana, ya, apalagi kalau kita melihat bagaimana saya dulunya penginjil, saya sekolah teologi, tiba-tiba dia menjadi, dan akhirnya mulai menyerang kekristenan. Diawali dari mana? Karena dia sukar membedakan kebenaran yang dari Allah dan kebenaran yang palsu. Karena Tuhan, ini yang perlu kita waspadai. Kita harus berpegang teguh kepada kebenaran, supaya pada zaman yang sukar ini kita tidak terbawa, kita tidak terpengaruh, ya, kita tidak dikuasainya, tapi sebaliknya kita tetap berpegang teguh kepada kebenaran. Ya, yang lagi viral mungkin yang Bapak Ibu Saudara saksikan hari ini adalah tentang pengajaran Kristen progresif, ya kan? Ya mungkin awal-awal sebelum viral mungkin orang lihat, bagus ya ngajarinya, wow dia percaya Tuhan. Tapi akhirnya lama-lama diselipkan bahwa semua orang adalah anak Tuhan Yesus. Ya, artinya kalau semua orang Tuhan, semua orang diselamatkan. Ya, ya. Cukup hanya, ya masa dia kan baik, ya. Masa orang baik Tuhan tega akan masukkan dia ke neraka? Ya. Dia mulai tidak percaya dengan 1 Yohanes 1, ya, 1 Yohanes 5 ayat 2, 11, 12. Tahu bunyinya? Ada yang tahu bunyinya? 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan anak yang tunggal kepada kita. Barang siapa memiliki anak, yang memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, dia tidak memiliki hidup. Jelas sudah dia menentang kebenaran firman Tuhan. Dia katakan bahwa semua orang di dunia anak Tuhan Yesus. Ya. Sehingga kalau ada orang yang berbuat jahat, kalau ada orang yang begitu baik, berbuat baik, saleh, masa Tuhan mau masukkan dia ke neraka? Mendingan aku ikut dia ke neraka, katanya. Penyesatan terjadi, tapi pelan-pelan dikemas begitu baik. Ya. Ada lagi yang baru-baru ini juga mulai, itu adalah gereja, saya catat tadi gereja Shinhonji, ya, dari Korea, ya. Dan itu mulai masuk ke Indonesia, ya. Dan ya mulai banyak, dan melalui apa? Melalui media sosial, melalui orang mulai tertarik untuk melihat, dikemas begitu bagus, ya. Akhirnya orang penasaran masuk.
Karena itu Bapak Ibu Saudara Tuhan, mari kita berpegang teguh kepada kebenaran. Sehingga kita tidak mudah terpengaruh. Ya. Kita bisa membedakan mana pengajaran yang daripada Allah dan mana yang pengajaran yang bukan berasal dari Allah. Sekalipun dikemas begitu bagus, sekalipun dalam bentuk yang begitu menarik, tapi ketika kita berpegang teguh pada kebenaran, maka roh Allah yang dalam diri kita akan berbicara. Ini bukan kebenaran. Ya. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi mengapa kita harus berpegang teguh pada kebenaran? Yang pertama adalah karena akan datang masa sukar itu di tengah-tengah kita. Ya. Ini adalah masa keterbukaan. Ya, semua orang bisa tahu. Ya. Tidak ada yang tertutupi. Ya. Ketika kita tidak berhati-hati, maka kita bisa terpikat dan kita bisa terjebak dan masuk ke dalamnya. Ya. Nah, jadi ada juga tadi katakan gereja Shinhonji, ya. Jadi ini dari Korea, ya, yang mulai udah masuk ke Indonesia, ya. Dia menyatakan bahwa gereja, ya, saya jelaskan bahwa dia menyatakan bahwa gereja yang bukan sealian dengan dia itu adalah gereja yang sedang dikuasai oleh si iblis, ya. Artinya bahwa gereja yang di luar dia itu sesat, ya. Dan ya pemimpinnya menyatakan bahwa dia adalah Mesias di akhir zaman. Dan tapi mereka kemas itu begitu menarik, begitu luar, sehingga orang begitu, wah ini luar biasa, ini kebenaran. Ketika tidak berhati-hati. Karena itu saudara Tuhan, mari kita terus bangun diri kita, bangun manusia roh kita dengan membangun persekutuan dengan Dia. Selanjutnya, yang kedua, bagaimana mengapa kita harus berpegang teguh pada kebenaran? Yang kedua, kita lihat di dalam ayat yang kedua, 2 Timotius pasal yang 3, yang kedua sampai dengan yang kelima saya akan bacakan. Manusia akan menyintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Yang kedua, mengapa kita harus berpegang teguh pada kebenaran, ya? Ya, kita di situ bagaimana di ayat kedua ini bahwa di masa-masa akhir, ya, di masa-masa sukar itu akan terjadi di mana orang sudah tidak lagi mau untuk menyangkal dirinya. Orang akan mengalami yang namanya tidak mau lagi memikul salib Kristus. Di sini dikatakan bahwa manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Bentuk daripada tidak mau menyangkal diri. Banyak mungkin kita masih ke gereja, masih bersekutu, tapi ketika kita diberhadapkan dengan menyangkal diri, ini terlalu berat bagi saya. Ini enggak cocok bagi saya. Sedangkan di dalam Lukas dikatakan bahwa syarat untuk mengikut Tuhan adalah apa? Menyangkal diri setiap hari dan memikul salibnya dikatakan. Jadi Bapak Tuhan, di hari-hari terakhir akan banyak orang akan kesulitan. Mereka tidak lagi bisa untuk menyangkal diri. Karena mereka tidak berpegang teguh kepada kebenaran. Ya. Menyangkal diri aja susah. Bagaimana memikul salib Tuhan? Semakin berat. Jadi Bapak Ibu Tuhan, ini yang terus-menerus harus kita renungkan. Bahwa situasi akhir zaman memang dalam kondisi yang sangat sukar. Bukan hanya berbicara hal yang jasmani tapi juga rohani.
Karena itu mari kita sebagai umat Tuhan, jemaat Tuhan GKKDN Kristus Samarinda, mari kita membangun diri kita. Kita bangun manusia roh kita. Ya. Mari kita saling mengingatkan satu dengan yang lain. Bahwa di hari-hari terakhir ini mari kita saling mengingatkan. Ya. Bahwa kita harus terus-menerus untuk menyangkal diri kita dan memikul salib Kristus. Karena ketika kita mulai belajar untuk menyangkal diri kita, ya saya percaya, ya, di situ roh kita, ya, kehidupan rohani saudara terbangun. Pengharapan saudara akan Tuhan mulai terbangun. Saudara akan mulai bisa melihat bahwa dalam Tuhan ada pengharapan. Di dalam Tuhan ada kepastian. Tidak ada kata tidak bisa di dalam Tuhan. Amin. Semua dapat kita lakukan. Karena itu mari kita terus mengingatkan seorang dengan yang lain. Mari kita belajar untuk terus menyangkal diri kita. Kita belajar untuk terus memikul salib Kristus. Ya mungkin berat, ya. Ketika diperhadapkan dengan situasi ya berat. Ketika kita diperhadapkan dengan keadaan yang sulit ya berat. Tapi Tuhan katakan bahwa itu bagian kita. Ya. Kalau kau ingin hidup seperti Kristus, maka engkau harus menyangkal dirimu dan memikul salibnya. Dan saya percaya Tuhan akan memampukan setiap kita untuk kita bisa menyangkal diri kita dan memikul salib Tuhan. Amin. Yang ketiga, mari kita buka di masih di kitab Timotius, 2 Timotius pasal yang keempat. Ya, saya akan bacakan 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ketiga dan keempat. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi apa? Menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan apa? Mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi apa? Dongeng. Itu keadaan situasi akhir zaman. Ya. Akan datang masa di mana orang akan menutup diri dari ajaran yang sehat, ya. Dan mereka mulai mengontrol. Oh ini bisa saya terima. Oh ini nggak bisa saya terima. Nggak sesuai dengan saya. Dia mulai memilih. Oh ajaran ini cocok bagi saya. Ya. Dia akan mulai pilih, ya. Nggak sesuai. Kebenaran hanya untuk apa? Memuaskan telinganya. Ya, ini terjadi. Ya. Terjadi di masa-masa sekarang ini. Ya. Ya, nggak heran ketika banyak orang keluar masuk gereja, ya berpindah gereja, ya tidak heran. Kenapa? Karena mulai mereka mencari sesuatu yang memuaskan telinga mereka. Ya. Dikatakan bahkan dikatakan bahwa mereka senang diajar di dalam Timotius 2 tadi ya, 3 tadi ya. Pada dasarnya mereka senang diajar, senang untuk mendengar kebenaran. Ya, kalau misalnya, ada khotbah bagus nih, hamba Tuhan ini, dia akan dengar. Bagus. Tapi ketika dia diperhadapkan untuk melakukan firman Tuhan, aku gak bisa lakukan firman Tuhan ini. Terlalu keras bagi saya. Gak cocok firman Tuhan ini bagi saya. Ya. Jadi Bapak sekalian Tuhan, akan datang masanya di mana orang menutup diri dari kebenaran dan mulai membuka kepada sesuatu yang hanya memuaskan pendengarannya saja. Dan itu sedang terjadi di zaman sekarang ini. Itu mari jemaat Tuhan GKKDN Kristus, mari kita bangun manusia roh kita. Ya. Kita bangun persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Supaya kita menjadi orang yang terus berpegang teguh kepada kebenaran. Kita terus berpegang untuk kita meneladani apa yang diajarkan oleh pendahulu-pendahulu kita.
kita meneladani bapak-bapak rohani kita yang sudah mengajar kita, yang sudah mendidik kita, supaya kita bisa hidup dalam kebenaran. Sehingga saya percaya ketika setiap kita membangun ini, ya Tuhan akan terus ya untuk kita menjadi orang yang bisa berpegang teguh kepada kebenaran. Saudara tidak akan, ya sekalipun mungkin akan masuk ke beranda saudara yang bermain di media sosial, saudara akan bisa, oh ini bukan kebenaran, saya nggak akan buka, saya nggak akan ikuti. Ya. Saudara akan mulai lihat, oh ini bagus sih, pengajarannya bagus, ya. Tapi ada sesuatu yang saya nggak bisa ikuti, ada sesuatu yang saya nggak bisa lakukan. Ya. Roh kita, roh Tuhan berbicara ke saudara. Ya. Ada damai, ada apa namanya? Roh itu menjadi apa ya? Ada damai sejahtera ya. Ada antara tidak damai sejahtera dan damai sejahtera. Ada yang namanya tidak damai sejahtera ketika saudara melihat sesuatu yang, oh ini sebenarnya bukan sumber kebenarannya abu-abu. Ada tidak damai sejahtera saudara melihat menikmatinya. Wow, ini bukan berasal dari Tuhan. Ya. Itu mari Bapak Ibu Saudara kita bangun kebenaran ini sehingga kita menjadi jemaat Tuhan yang kuat di akhir zaman, gereja yang terus mengerjakan kehendak Allah dalam kehidupan kita, dalam gereja kita, sehingga visi Tuhan dapat kita selesaikan. Amin. Nah, Bapak Ibu Tuhan, saya akan lanjutkan. Nah, bagaimana supaya kita bisa terus berpegang teguh kepada kebenaran? Ya. Mari kita lihat di dalam Efesus pasal yang keempat. Ya. Ya, sebelum ke Efesus kita kembali dulu ke 2 Timotius ya. Maaf, 2 Timotius pasal 3 ayat yang 10. Ya, kita baca 2 Timotius pasal 3 ayat 10. Ya, saya akan bacakan kita semua 2 Timotius pasal 3 ayat 10 sampai dengan yang ke 14. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia dan di Iconium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku dari padanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya, sedangkan orang yang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Jadi Bapak Tuhan, ya Tuhan mengingatkan bagaimana supaya kita bisa tetap berpegang teguh kepada kebenaran. Yang pertama adalah ya kita menjadikan
Alkitab, ya. Kita menjadikan Alkitab sebagai satu-satunya sumber kebenaran. Ya. Pertama, Alkitab harus menjadi satu-satunya sumber kebenaran. Katakan amin. Ya. Jadi Bapak Saudara Tuhan, kalau engkau menjadi orang percaya, tapi engkau tidak membaca Alkitab, engkau adalah orang yang rugi. Katakan engkau adalah orang yang rugi. Karena sumber kebenaran hanya akan kau terima dari mana? Dari Alkitab. Bukan dari Google, ya. Bukan dari YouTube. Bukan dari media sosial. Tapi kebenaran yang murni, ya, itu berasal dari Alkitab. Jadi jangan sampai kita melalaikan untuk kita membaca firman Tuhan ini, Bapak Ibu. Ya. Karena sumber yang kita butuhkan, sumber yang kita cari dari sini, dari Alkitab. Ada yang masih mau menganggap remeh membaca Alkitab? Ya, yang penting aku dengar khotbah lah, ya kan? Aku nggak baca Alkitab, yang penting aku dengar khotbah, ya kan? Gak apa-apa lah, aku bacanya kalau pas hari Minggu di gereja aja lah, ya kan? Sama-sama dengan pendeta, gitu kan? Sama-sama dengan hamba Tuhan, baca Alkitabnya, lebih abdol. Kalau sendiri kayaknya nggak abdol, karena saya baca mungkin saya nggak ngerti apa yang saya baca. Kalau saya dengar khotbah saya ngerti, saya dibaca sambil dijelaskan. Mari kita buang cara berpikir yang salah. Karena kalau engkau ingin mendapatkan kebenaran, kau hanya akan dapatkan ketika kau membaca firman Tuhan. Karena saya percaya bahwa dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah itu sangat bermanfaat untuk apa? Mengajar, kata firman Tuhan. Untuk mendidik, ya, memperbaiki kelakuan. Jadi ketika saudara mulai berkomitmen untuk membaca firman Tuhan, maka Tuhan sendiri akan mengajar saudara. Lewat Roh Kudusnya akan berbicara kepada saudara. Wah, ini kebenaran yang harus kamu hidupi. Ada amin? Jadi untuk kita bisa berpegang teguh kepada kebenaran, maka jadikan Alkitab satu-satunya sumber kebenaran, bukan yang lain. Amin. Nah, yang kedua, ya di sini Paulus mengingatkan kepada anak didiknya Timotius, ya, ayat 10, tetapi engkau telah mengikuti apa? Ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekunanku, ya. Yang kedua adalah untuk kita bisa berpegang teguh, kita harus menghidupi teladan pengajaran rasul-rasul. Ya, saya mau tekankan ini, ya, bahwa kita harus menghidupi teladan pengajaran rasul-rasul. Karena di situ Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius, kalau kau mau bertumbuh, kalau kau mau kehidupan rohanimu terus menuju kepada Kristus, maka ikuti teladanku. Lihat cara hidupku. Lihat bagaimana aku membangun imanku. Artinya bahwa harus ada teladan yang memang kita ikuti, Bapak Ibu sekalian Tuhan. Yang bayangkan ketika saudara mengikuti mungkin pendeta atau hamba Tuhan. Ya, saya tidak mengatakan bahwa hamba Tuhan yang mungkin di media sosial itu salah, ya, tidak mereka tidak hidup dalam kebenaran, bukan. Tapi ketika kita tidak peka dengan Roh Tuhan, ketika saudara tidak kuat dalam merenungkan firman Tuhan, maka saudara bisa salah. Karena kebenaran itu bisa dikemas dengan sesuatu yang menarik, tapi ada sesuatu yang ditaruh di sana yang membuat akhirnya kita tersesat, akhirnya cara berpikir kita salah. Tapi ketika saudara mulai terus mempelajari firman Tuhan, ketika saudara mulai belajar menekuni apa yang rasul-rasul ajarkan kepada kita, saya percaya bahwa saudara akan menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan, ya.
Saudara akan mulai bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang berasal dari Allah dan mana yang tidak berasal daripada Allah. Saudara akan begitu menjadi peka. Amin. Ya, jadi kita ikuti teladan pengajaran rasul-rasul. Dikatakan bahwa Rasul Paulus ya katakan mengikuti ajaranku, cara hidupku, ya, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekunanku. Karena ya ini Tuhan mengingatkanlah kepada kita semua. Rupanya bahwa bertekun dalam pengajaran rasul-rasul menjadi hal yang sangat penting juga dalam membangun kehidupan rohani kita. Ya. Bertekun dengan apa yang disampaikan oleh pendahulu-pendahulu kita. Ya. Bapak-bapak rohani kita. Menjadi hal yang penting untuk membangun kehidupan rohani kita. Ya. Termasuk pemuritan yang kita kerjakan di gereja kita. Ya. Menjadi sangat penting untuk membangun kehidupan rohani kita. Ya. Kita bisa melihat teladan kita dari mana? Dari kakak rohani kita. Dan kakak rohani juga akan terus mengejar dirinya untuk dia memberikan teladan yang baik kepada anak-anak rohaninya. Jadi, saudara Tuhan, untuk kita terus bisa berpegang teguh kepada kebenaran, maka kita meneladani pengajaran rasul-rasul. Termasuk ya, kita belajar meneladani apa yang pemimpin-pemimpin kita ajarkan kepada kita, cara hidup mereka. Walaupun nggak sempurna, ya. Tapi ada kehidupan yang harus kita teladani dari pemimpin-pemimpin kita. Karena dari mereka lah kita mengenal kebenaran. Dari mereka lah kita tahu tentang kebenaran. Kita akhirnya boleh belajar mengenal Kristus dari mereka. Itu mari kita hidup ini, amin. Sama-sama menghidup ini, amin. Ya. Dan mari kita saling mengingatkan, ya, adik PA dengan kakak PA-nya saling ingatin, ya. Ketika ada yang kendor, ketika ada yang mungkin mulai kurang bersemangat, mulai ingatin, ya kan? Kalau kakak PA yang kendor, adik PA-nya yang mulai, Kak, kenapa kendor nih? Kita nggak PA-PA nih, enggak apa kan? Ya kan? Kakak PA yang lihat adik-adiknya udah nggak berdoa, udah kayaknya lemah nih, nggak doa-doa, ingatin. Jadi ini menjadi hal yang penting untuk membangun kehidupan rohani kita. Selanjutnya, ya, kita buka dalam yang terakhir, Efesus pasal 4 ayat yang ke-14. Oke, kita akan baca bersama-sama 3, 2, 1. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Sekali lagi kita ulang ya. Sehingga kita bukan apa? Lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Jadi yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya kita tetap bisa berpegang teguh pada kebenaran, maka jadikan dirimu menjadi dewasa secara rohani. Siap menjadi dewasa secara rohani? Karena kalau saudara masih anak-anak, dikatakan sini apa? Engkau akan apa? Akan terombang-ambing. Engkau akan terombang-ambing dikatakan. Oleh rupa-rupa pengajaran, orang katakan, oh ini pengajaran lagi viral begini, engkau ikut. Oh ada lagi pengajaran lagi viral, lakukan ini, ikut. Kenapa? Karena belum dewasa secara rohani. Karena itu kita harus membangun pertumbuhan rohani kita secara optimal. Kita bangun terus kehidupan rohani kita. Karena itu mari kita, jemaat Tuhan, para pemimpin-pemimpin, para pelayan, mari kita
bangkitkan diri kita. Kita bangkitkan roh kita. Kita menyadari bahwa kita harus melatih orang-orang di bawah kita supaya mereka tidak menjadi jemaat yang mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran. Jangan kita menjadi seperti hidup untuk diri sendiri. Kita nggak lihat akhirnya pedulikan lagi nih orang-orang baru, jemaat baru. Oh, yang penting mereka tahunya mereka rajin ke gereja, udah ya. Tanpa pernah kita berpikir supaya mereka bisa bertumbuh. Bagaimana supaya mereka akhirnya bisa dewasa secara rohani? Bagaimana supaya mereka tidak terombang-ambing? Ketika engkau punya belas kasihan, maka engkau akan peduli. Saya akan rawat mereka. Amin. Saya akan rawat mereka. Saya akan bawa mereka untuk mengalami pertumbuhan dalam Tuhan. Ada amin? Amin. Siap para pemimpin? Para pelayan siap? Ya, kita harus siap Bapak Ibu. Jadi kita harus menjadikan orang-orang baru yang belum bertumbuh, untuk mereka akhirnya bertumbuh dan menjadi dewasa. Karena ketika mereka masih menjadi anak-anak secara rohani, mereka akan diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran. Mereka masih mudah tersesat. Itu mari kita bangun diri kita, bangun manusia roh kita, sehingga kita menjadi orang yang dewasa secara rohani. Dan saya percaya ketika kehidupan ini, pola ini akan terus kita bangun dalam diri kita, maka kita menjadi jemaat yang berpegang teguh kepada kebenaran. Amin. Amin. Oke, mari saya undang kita semua bangkit diri. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita teduhkan hati kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Yesus kau kebenaran. Haleluya Tuhan. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut
Bapak terima kasih. Kami percaya bahwa ketika kasih-Mu terus hidup dalam kehidupan kami, ketika kami terus membangun kasih akan Engkau dalam hidup kami, maka kami akan bertumbuh ke dalam segala hal karena Engkau Tuhan. Itu yang Kau janjikan kepada kami. Karena itu mari Bapak, Engkau terus berbicara kepada kami Tuhan, untuk kami membangun kasih itu dalam hidup kami. Kami tidak mengejar pengetahuan, kami tidak mengejar karunia, tapi biarlah kasih Kristus itu yang kami kejar dalam hidup kami. Karena dari kasih Kristus itulah kami akan bertumbuh ke dalam segala hal ke arah Engkau Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan di kalian Kristus. Bangkitkan seluruh jemaat Tuhan. Celikan kehidupan rohani mereka Bapak. Buat mereka menyadari bahwa untuk mereka terus berpegang teguh kepada kebenaran yang sudah mereka terima, yang sedang mereka hidupi. Bawa mereka berpegang teguh di sana Bapak. Dan bawa mereka terus membangun iman mereka. Untuk mereka meneladani para pemimpin-pemimpin yang sudah mengajarkannya kepada kami. Bawa kami terus menghidupi ini Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Engkau sungguh baik, Kau mengingatkan kepada kami akan situasi zaman akhir yang semakin rusak, yang semakin kacau. Tapi Kau sudah mengingatkannya kepada kami untuk kami berpegang teguh kepada kebenaran. Dan kami menghidupinya dan terus-menerus menghidupinya. Supaya lewat berpegang teguh ini, pengenalan kami akan Engkau semakin bertumbuh dan menuju kepada kedewasaan rohani. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami, gereja kami, GKKDN Kristus Samarinda. Terus bawa kami untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan-Mu Tuhan dan menyelesaikannya sampai kepada garis akhir. Terima kasih Bapak. Terpujilah nama-Mu, demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Kita silakan duduk Bapak Ibu. Oke, ya kita bersyukur ya firman Tuhan sudah meneguhkan kita kembali ya untuk kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan kita. Ya, saya persilakan buat Bapak Ibu yang mau menyampaikan kebaikan Tuhan. Oke. Kita. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan memberi
Terima kasih untuk kehadiran yang luar biasa di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk apa yang Kau sudah sampaikan kepada kami. Kami bersyukur untuk anugerah yang luar biasa. Kami bersyukur bahwa Engkau yang menuntut kami sampai ke tempat ini. Dan kami bersuka cita Tuhan, karena Roh-Mu Tuhan yang mengurapi kami, memakai kami untuk kami bisa memuji menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Dan kami bisa meninggikan Engkau Tuhan. Dan kami bisa memberi Tuhan persembahan kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami sudah memberi sukacita, dan kami percaya bahwa Engkau yang menganugerahkan kepada kami keberanian, kekuatan untuk kami memberi dengan sukacita. Dan kami bersyukur padamu Tuhan, Engkau memberkati apa yang kami persembahkan Tuhan. Pakailah bagi kemuliaan nama-Mu, pakailah hamba-Mu untuk memakai Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu Tuhan Yesus. Kami persembahkan hidup kami kepada Engkau. Kami bersuka cita kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mengangkat tangan kami. Mari kita angkat tangan kita. Kami bersyukur bahwa Engkau yang memberkati kami Tuhan. Engkau yang mengurapi kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Kau anugerahkan bagi kami. Engkau yang sudah mengurapi kami dan memakai kami, dan pakailah kami bagi kemuliaan nama-Mu untuk masa depan kami Tuhan, untuk hari-hari depan kami. Engkau memberkatinya dan limpah-limpah Tuhan. Kau memakai kami dengan tangan kami dan kecakapan kami. Roh-Mu yang mengurapi kami Tuhan, sehingga kami bisa mengerjakan pekerjaan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah anugerah-Mu terus bekerja atas kami, sehingga kami mengalami kelimpahan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan diri kami kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kami pulang dengan damai sejahtera. Dan kami pulang sampai ke rumah kami dengan sukacita disambut dan seluruh keluarga kami dengan sukacita. Dan kami bersyukur kepada-Mu Tuhan Yesus. Kami serahkan diri kami dalam tangan kasih karunia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati, salam dari kirinya. Katakan Tuhan berkati-Mu.